Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja ke alur cerita filmnya. What about Ibiza? No, we're too old for Ibiza. Film diawali dengan memperlihatkan sekawanan pria yang akan merencanakan untuk pergi berlibur. Saat itu, salah satu dari mereka yang bernama Robert mengusulkan gimana kalau kita pergi mendaki ke sebuah gunung di Swedia. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk mendaki gunung di sana, cuy. We're hiking in Sweden. Hiking. There in the summer. Oh yeah, it's like the Appalachian Trail, right? You want to come with me? Setelah itu, Luke dan Robert pun pergi ke sebuah minimarket di mana Luke akan membeli beberapa minuman cap orang utan. Namun tiba-tiba, Now fucking move. What else you got? terdapat sekelompok kawanan perampok yang sedang beraksi di minimarket tersebut. Namun di situ, Luke hanya diam dan bersembunyi melihat kawannya Robert yang ikut dirampok dan dibacok hingga tewas seketika. Singkat cerita, 6 bulan setelah kejadian tersebut, Luke dan ketiga kawannya pun resmi mendaki gunung di Swedia dan menentukan titik kemah melalui peta. Di sana mereka pun mengenang Rob dan memberikan sebuah penghormatan untuk kawan mereka yang telah tiada tersebut. Should never have happened. Di keesokan hari saat akan turun gunung, hujan pun turun sehingga mereka harus segera turun gunung. Namun tiba-tiba saja kaki salah satu kawan Luke yang bernama Dom keserimpet tersandung batu, hingga membuat kakinya sedikit terluka. Hingga mereka pun akhirnya harus memilih untuk melewati jalur alternatif untuk mempersingkat perjalanan. Dan saat di perjalanan, tiba-tiba tampak terlihat seekor rusa hutan yang dibunuh dan digantung secara tidak manusiawi. Entah perbuatan siapa, yang jelas pasti ada seseorang atau sesuatu yang melakukan hal tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Luke dan kawan-kawan harus berhadapan dengan cuaca yang hujan lebat, sehingga mereka berencana untuk mendirikan tenda. Namun, di saat yang bersamaan, seseorang kawan Luke yang bernama Hutch melihat sebuah gubuk kecil entah milik siapa, sehingga mereka pun lebih memilih untuk berteduh di gubuk tersebut dan mengeringkan semua pakaian yang sudah basah akibat guyuran hujan. Setelah di dalam rumah tersebut, mereka pun mendapati beberapa simbol-simbol yang entah simbol apa. Tetapi mereka berusaha untuk tak ingin tahu lebih dalam dan hanya ingin beristirahat sampai esok hari. Kemudian saat salah satu kawan Luke yang bernama Phil naik ke atas pun ternyata ia menemukan sebuah boneka aneh yang terbuat dari jerami tanpa kepala. Sehingga mereka pun berasumsi bisa saja kalau si pemilik gubuk atau rumah tersebut adalah pemuja dewa atau berhala sejenisnya. Could be idolizing a spirit or a deity. Guys, right? We have a map, we have a compass, we have supplies. Kemudian di saat semuanya sedang tertidur, Luke tiba-tiba saja terbangun oleh sebuah cahaya yang membuatnya memutuskan untuk keluar dan membuka pintu gubuk tersebut. Akan tetapi seketika aja Luke berada di sebuah minimarket tempat dulu Rob tewas dibacok. Dan seperti sebuah ilusi, tiba-tiba aja Luke sudah berada di luar gubuk dengan sebuah luka yang aneh tepat di dadanya. Rupanya bukan cuma Luke yang mengalami halusinasi tersebut. Ketiga kawan Luke pun merasakan halusinasi yang berbeda. Bahkan Hutch tiba-tiba saja ditemukan dengan keadaan tanpa busana sedang menyembah patung jerami tersebut. I don't know, mate. Can we fucking hurry up, yeah? We shouldn't be here. It's a warning.
Dirasa ada sesuatu yang gak beres di gubuk tersebut, mereka pun segera berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut. Luke pun menyarankan untuk melewati jalur normal, akan tetapi Dom tetap bersikukuh untuk lanjut melewati jalur alternatif tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, kaki Dom pun mulai merasakan lelah dan meminta untuk beristirahat sejenak. Luke pun berinisiatif untuk menaiki pepohonan yang mungkin bisa melihat titik tempat yang akan mereka tuju. Dan tiba-tiba saja Luke melihat sesosok makhluk tinggi besar, sehingga Luke pun kemudian mengatakan kepada teman-temannya. Dan dia pun memberitahukan juga luka aneh yang dia dapat semalam kepada teman-temannya tersebut. Sadar akan dalam bahaya, Luke pun meminta kepada Dom untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun di situ Dom dan Luke yang malah terlibat pertikaian, hingga tak sengaja Dom mengatakan bahwa Luke adalah seseorang yang pengecut yang lebih memilih bersembunyi saat Rob temannya mati dibacok lalu. Ternyata ketiga teman-teman Luke sudah mengetahui jika Luke adalah seseorang kawan yang pengecut dan tega membiarkan Rob saat tewas dibacok. Akan tetapi karena mereka selama ini lebih memilih menjaga perasaan Luke, sehingga mereka selama ini lebih memilih untuk memendam dan menyembunyikan fakta tersebut. Oh, thanks. Thank you. Dari ketiga kawan Luke saat itu, hanya Hutch lah yang netral dan memiliki jiwa solidaritas yang lebih tinggi, di mana hal tersebut dibuktikan saat ia lebih memilih mencari bala bantuan di dalam hutan yang gelap dan meminta Luke untuk menjaga kedua temannya saat itu. Dan saat Hutch memasuki hutan yang gelap, tiba-tiba saja Luke mendengar suara teriakan Hutch di tengah hutan belantara, sehingga Luke pun membangunkan kedua temannya untuk mencari Hutch. Hingga sampai di siang hari, mereka pun masih berusaha mencari Hutch. Namun alangkah terkejutnya mereka saat menemukan kawan mereka itu sudah dalam keadaan mengenaskan tergantung, sama seperti rusa yang mereka lihat sebelumnya. Sadar semakin dalam bahaya, mereka pun segera mempercepat untuk mencari jalan keluar. We need to get out of here now. We need to move. Singkat cerita, saat sore menjelang, mereka pun akhirnya tiba di sebuah bukit kecil, hingga Dom yang semakin lelah karena luka di kakinya pun sudah tak bisa berjalan kembali. Dan begitu pula dengan Phil yang tiba-tiba saja bertingkah aneh seperti orang yang sudah kena mental. Hingga Luke pun berinisiatif untuk menaiki bukit tersebut dan melihat ujung hutan tersebut, pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan titik tujuan mereka. Kemudian saat Luke kembali ke tempat kawan-kawannya di mana hari sudah semakin gelap dan tiba-tiba What are you doing? We heard something. Phil pun lenyap ditarik oleh makhluk besar yang begitu cepat, sehingga Luke dan Dom tak ada pilihan lain selain berlari secepat mungkin. Namun karena Dom yang saat itu kakinya terluka, sehingga Luke berinisiatif untuk membopong Dom sekuat tenaga untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan saat mereka tiba di sebuah tempat dan menemukan sebuah rumah, tiba-tiba tiba-tiba saja mereka harus berhadapan dengan para warga di sana yang akan menubalkan mereka ke sosok makhluk mengerikan tersebut. Akan tetapi berkat luka aneh di dada Luke, sehingga para warga lebih memilih Dom saja untuk ditumbalkan ke makhluk aneh tersebut. Saat akan dieksekusi dan diikat di sebuah tiang, sesosok makhluk besar pun datang. Dan gimana caranya makhluk tersebut seolah memiliki kemampuan membuat ilusi, sehingga Dom yang saat itu melihat istrinya sendiri, yang ternyata hanyalah sebuah tipuan semata sebelum Dom pindah alam. Setelah kematian Dom, salah satu pemimpin sekte sesat tersebut mengatakan kepada Luke jika Luke adalah salah satu orang yang beruntung untuk menjadi hamba dari makhluk yang mereka anggap Tuhan.
Karena luka yang ada di dada Luke adalah salah satu tanda dipilihnya orang tersebut untuk menjadi hamba makhluk tersebut. Persis sama seperti luka sama semua orang yang ada di sana. We worship it. It keeps us here. It is a privilege to worship. You will kneel before it, like the rest of us. Ternyata makhluk tersebut menjanjikan sebuah hal yang dimana hal tersebut adalah keabadian cuy. Yang faktanya para pengikut sekte sesat tersebut memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun. Dan salah satu syarat untuk menjadi salah satu pengikut sekte sesat tersebut adalah orang tersebut harus memiliki luka atau rasa sakit ataupun penyesalan yang mendalam seperti Luke saat ini. Jadi ternyata masuk akal ya cuy, kenapa saat ini Luke terpilih sebagai pengikut dari sekte sesat tersebut. Karena selama 6 bulan setelah kematian Rob, Luke selalu merasakan penyesalan yang luar biasa dan selalu dibayang-bayangi rasa bersalah karena membiarkan Rob tewas saat itu. Setelah berpura-pura untuk bersedia melakukan persekutuan, Luke pun melepaskan ikatannya dan naik ke lantai atas tempat tersebut. Dan di sana ternyata ia menemukan orang-orang yang sudah hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Mereka ternyata benar-benar hidup abadi sebagai penyembah makhluk tersebut meskipun hanya duduk-duduk saja seperti saat itu. Karena dendam akibat kematian teman-temannya, Luke pun akhirnya lebih memilih membakar orang-orang di tempat tersebut. Dan saat Luke akan pergi, tiba-tiba saja si makhluk tersebut berada tepat di depan pintu, sehingga Luke lebih memilih pergi melalui jalan belakang. Akhirnya dengan sangat jelas pun Luke melihat makhluk besar tersebut, sehingga Luke yang masih gak puas dan menembak makhluk tersebut dengan senapannya, sehingga makhluk tersebut pun kembali mengejar Luke sampai ke dalam hutan. Tak mudah bagi Luke yang hanya manusia biasa melawan makhluk yang memiliki tipuan ilusi, sehingga Luke kembali tertangkap dan dipaksa untuk menyembah makhluk tersebut. Karena tak sudi menyembah makhluk tersebut, berkali-kali Luke berdiri dan menantang makhluk tersebut. Dan saat Luke menemukan sebuah kapak, tak segan-segan Luke pun menghajar makhluk tersebut dengan kapaknya, yang di situ membuat si makhluk tersebut menjadi marah besar. Hingga kemudian kejar-kejaran pun terjadi antara makhluk tersebut dengan Luke. Sampai pada matahari mulai terbit, Luke pun akhirnya berhasil menginjakan kakinya di dunia nyata dan berhasil terlepas dari makhluk jadi-jadian aneh tersebut. Dan film pun selesai. Oke lah Sobat Rebahaner, sekian alur cerita dari film kali ini. Gimana? Cukup seru ya filmnya? Agak lain sih ya, makhluk aneh tapi bisa membuat sebuah ilusi. Mungkin juga si makhluk tersebut adalah anak dari Loki dalam film Avengers yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi penglihatan orang-orang. Masuk akal nggak cuy? Buat kalian yang tahu ini makhluk apa, tulis di kolom komentar ya. So kalau gitu saya pamit undur diri ya cuy. Salam santuy, salam rebahan, dan see you.